Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Baik, harap tenang. Harap tenang. Tenang dulu. Acara harus kita lanjutkan terlebih dahulu. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, kita sepakat ya untuk menjaga ketertiban. Baik, kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon maju ke podium. Kami persilahkan. Dan pada segmen kedua ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat 11 orang panelis yang telah dipilih oleh KPU, yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, subtema debat malam hari ini ada 6. Yang pertama, sesuai dengan yang ada daftarnya di depan saya, politik luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon presiden nomor urut 3, maka di segmen kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilahkan Profesor Angel Damayanti, salah seorang dari panelis, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan Bu Angel ke moderator dan ke kamera. Pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti? Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ya, silakan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel ya. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat, pertanyaannya masih disegel. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak, karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silakan dibuka Anissa, lihat apa isi pertanyaannya. Baik, pertanyaan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif. Perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini
Satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Iya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk Baik, menanggapi. hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak. Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu, Harap tenang, hadirin yang ada di acara sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang, harap tenang.